Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radiansyah dengan NIM 23050974059. Pada video ini saya akan membuat butik statik, dan tujuan saya membuatnya yaitu untuk mengetahui cara kerja butik statik dan mensimulasikan butik statik dengan Kisco pakai tracer. Dan untuk skenario yang saya akan buat seperti pada gambar ini, yang memiliki 2 server dan 3 unit router dan 3 unit PC. Baik, kita akan masuk ke Kisco pakai tracernya untuk membuatnya. Sekarang sudah masuk ke Kisco pakai tracernya, kita ambil TT router untuk membuat 3 unit routernya. Dan kita akan mengambil PC-nya yang dibutuhkan. Selanjutnya server sebanyak 2 buah, dan jangan lupa kita rapikan. Dan untuk mode seperti yang ada di gambar, kita akan mengubah namanya. Kita klik saja pada namanya ini satu kali dan kita bisa merubahnya. Selanjutnya kita akan menghubungkannya yaitu dengan connection. Kita pertama-tama akan mengambil kabel yang namanya copper crossover untuk menyambungkan PC ke router, yaitu menggunakan fast internet. PC 1 menggunakan fast internet 0, dan untuk PC 2 menggunakan fast internet 1. PC 3 untuk menggunakan fast internet 0 dari router 2. Dan kita hubungkan juga servernya ke router 3 untuk fast internet 0 pada server 1, server 2 pada fast internet 1. Selanjutnya untuk menghubungkan step-stepnya, kita mengambil connection yaitu namanya serial DCE. Kita hubungkan yang pertama router 1 ke router 2 menggunakan serial 2, dan untuk router 3 memilih serial 2 ke router 1 yang menerima inputan dari router 3. Router 1 akan menggunakan serial 3, dan untuk router 3 ke router 2 akan menyambung ke serial 3. Setelah semuanya terhubung, kita akan men-setting satu-satu. Kita masuk ke bagian routernya, pilih config, dan untuk pertama-tama kita akan menyeting serial 2 nya terlebih dahulu dengan IP yang sama seperti pada gambar di sini. Untuk pertama-tama kita masukkan host
dan subnetnya menggunakan selanjutnya kita akan men-setting serial 3 pada router 1 dengan IP dan subnetnya akan sama, yaitu menggunakan 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan men-setting bagian bus internet. Yang pertama menggunakan IP dengan subnetnya. Yang terakhir kita ganti nolnya menjadi 192, dan untuk pas internet satunya jangan lupa kita isi juga dengan IP dan untuk subnetnya akan otomatis 192. Jangan lupa juga untuk menyalakan ininya juga pada bus internetnya, dan untuk serialnya tadi ya kita hidupkan juga. Untuk bagian ini akan berubah menjadi hijau, maka bisa dikatakan aktif. Setelah kita setting router satunya, baik, sekarang setelah men-setting router 1, kita akan men-setting versi 1. Kita masuk ke desktop, IP konfigurasi, dan kita setting IP-nya. Subnetnya yang bagian 0 kita ubah menjadi 192, dan default gateway-nya yang kita masukkan pada router 1 tadi, yaitu yang ini. Pada default gateway-nya kita paste, dan kita sudah men-setting PC 1. Kita tutup. Sekarang kita akan men-setting pada router 2. Kita masuk ke serial terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya, dan subnetnya. Jangan lupa juga kita on-kan ini. Kita setting serial 3.
selanjutnya kita akan mengatur IP pada flash internet 0. Baik, kita akan mengisi IP-nya. Subnetnya yang 0 kita rubah menjadi 128. Jangan lupa kita on-kan juga, dan kita tutup dan sudah aktif. Dan kita akan men-setting router 3 bagian serial 2 terlebih dahulu dengan IP. On-kan juga. Selanjutnya kita akan setting serial 3 dengan IP lupa kita on-kan. Sekarang kita akan men-setting flash internet 0. dengan IP seperti berikut, dan untuk subnetnya on-kan. Naiknya pas internet 1 kita setting juga. Dan jangan lupa kita on-kan juga, dan semuanya sudah aktif. Selanjutnya jangan lupa untuk men-setting setiap IP pada PC yang lain dan servernya seperti yang ada pada gambar settingannya. Untuk selanjutnya saya skip untuk settingan PC dan servernya. Baik, setelah saya selesai menyeting semuanya, kita akan masuk ke line phase selanjutnya, yaitu setting static routernya. Dan untuk data statiknya saya ambil dari tabel ini. Untuk setiap routernya memiliki statiknya masing-masing, jadi kita akan memasukkannya.
maaf ada kesalahan ketik, dan akan seperti ini. Lakukan untuk semua tabbernya. Dan untuk settingan statiknya saya akan percepat. Baik, setelah kita menyeting statiknya, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan simulasi pada setiap PC dan server yang ada pada di sini. Setiap poinnya kita akan melakukannya. Yang pertama tadi PC 1 ke PC 2. Jangan lupa kita pindah ke mode simulasi. Kita klik ke PC 1 dan tujuannya ke PC 2. Kita lihat caranya. Kita mau masuk ke router dan akan masuk ke PC 2, dan dari PC 2 akan kembali ke router 1 dan ke PC 1 lagi, dan akan ada terdapat successful bila benar. Dan untuk selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Kita mulai akan kita mau masuk ke router 1 dan akan masuk ke router 2 dan akan masuk ke PC 3, dan selanjutnya akan kembali lagi seperti awal tadi, namun dibalik, dan sukses. Kita hapus. Kita masuk ke langkah selanjutnya. PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Dan kita lihat arahnya. Pertama kita akan masuk ke router 1, selanjutnya masuk ke router 3, dan masuk ke
server 1 dan akan kembali lagi seperti jalan awal, namun dibalik sekarang, dan kembali ke PC 1 dan successful. Kita delete. Selanjutnya PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Kita lihat arahnya, masuk ke router 1 dan masuk ke router 3 dan masuk ke server 2. Selanjutnya server 2 akan mengirim data kembalinya seperti yang dilakukan di PC 1 awal tadi, dan akan kembali lagi ke PC 1 dan successful. Kita delete. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Pertama akan masuk ke router 2 dan ke router 1 dan masuk ke PC 1 dan akan dikembalikan lagi seperti awal dan kembali lagi ke PC 3 dan successful. Selanjutnya jangan lupa di delete. PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Kita mulai, akan masuk ke router 2 dan selanjutnya ke router 1 dan PC 2 dan akan kembali lagi dan kembali ke PC 3 successful. Kita delete dan selanjutnya PC 3 ke server 1. PC 3 server 1. Kita mulai, akan masuk ke router 2 dan dikirim ke router 3 dan masih ke server 1. Server 1 akan mengembalikan lagi ke PC 3 successful. Delete. Selanjutnya PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Kita mulai, akan dikirim dari router 2 ke router 3 dan masuk ke server 2 dan server 2 akan mengembalikan lagi dan masuk ke PC 3 lagi successful dan kita delete. Selanjutnya server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Kita mulai, akan masuk ke router 3 dan akan dikirim ke server 2 dan kembalikan lagi kita delete. Masuk selanjutnya kita server 1 ke PC 1. Server 1
menuju PC1. Server 1 akan mengirim data ke router 3 dan selanjutnya akan masuk ke router 1 dan PC1. PC1 akan kembali ke router 1 dan masuk lagi ke router 3 dan kembali lagi ke server 1. Kita delete. Selanjutnya server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Kita mulai. Kita masuk ke router 3 dan masuk ke router 1, masuk lagi ke PC2 dan PC2 akan mengembalikan lagi dan akan masuk ke server 1. Selanjutnya yang terakhir server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Yang pertama akan masuk ke router 3 dan masuk ke router 2 dan terakhir masuk ke PC3. Dan PC3 akan mengembalikan lagi ke server 1 dan successful. Dan untuk langkah ini telah selesai dan akan ke langkah berikutnya, yaitu membuat simulasi pada poin 3. Dan kembalikan mode ke real time. Coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3 lalu amati hasil penelusuran routernya. Yaitu untuk poin 3 dari PC1 ke server 1. Kita ubah menjadi real time. PC1 ke server 1. Dan tampilannya akan seperti ini. Bila real time service, untuk jalurnya yang dilewati dari PC1 untuk server 1 yaitu melewati router 1 dan router 3 dan akan masuk ke server 1. Sekian simulasi routing statik yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.